FOMO itu penting at one point, tapi kalau kita sudah over itu tidak penting dan harus kita keluar dari jeratan itu. Dan kalau kita ingin keluar dari jeratan FOMO, yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah teman-teman harus memiliki goal hidup yang jelas. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Ingat, nama akunnya adalah sesuai dengan pendiri dari Perspektif Baru yaitu Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur tentu saja senang sekali kembali bertemu dengan Anda memandu acara favorit kita yaitu Perspektif Baru untuk memberikan sudut pandang yang jernih. Sahabat Perspektif Baru, belum lama ini Indonesia diberitakan berada di urutan paling teratas sebagai negara yang warga negaranya memakai atau mempergunakan perangkat mobile seperti HP dan tablet paling lama perharinya. Dilaporkan warga Indonesia menggunakan perangkat mobile seperti HP dan tablet rata-rata mencapai 6,05 jam per hari. Bahkan juga dilaporkan warga masyarakat kita menggunakan HP tersebut paling banyak untuk media sosial. Nah, kita bahas mengenai fenomena ini dengan sudut pandang jernih dengan seorang narasumber yang telah menulis buku lebih dari 50 buku bestseller dan juga konsultan dan yang terpenting lagi people developer. Dia adalah Bapak Agung Setiowibowo. Salam perspektif baru Pak Agung. Halo Pak, salam perspektif baru Pak dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, senang sekali Pak Agung kita kedatangan Pak Agung untuk membahas dari sudut yang jernih mengenai penggunaan media sosial. Nah, karena kehadiran HP dan media sosial ini tentu saja banyak membantu kita baik dalam berkomunikasi, baik dalam mencari informasi dan juga untuk kepentingan bisnis atau usaha. Namun keseringan memakai HP dan media sosial dilaporkan bisa menimbulkan kecanduan. Nah, kami mau tanya nih ke Pak Agung nih sebagai people developer. Ya, apa sih ciri-cirinya orang yang kecanduan HP dan medsos itu? Oke, ciri-cirinya sangat gampang ya kita temui. Mereka biasanya tidak bisa lepas dari HP, teman-teman ya. Mulai dari bangun pagi sampai menjelang tidur HP. Dari bangun pagi yang dicek pertama kali adalah HP ya, bukan ke toilet atau minum air putih atau mungkin sembahyang bagi yang muslim, tapi HP gitu kan. Ketika mungkin baru bekerja baru 10 menit lihat HP. Baru 5 menit bekerja langsung lihat chatting WhatsApp, mereply. HP. Tidak salah sih teman-teman kita memakai HP untuk menunjang kinerja kita. Namun ketika sudah keterlaluan, itu sudah yang namanya tidak sehat, yang justru menyebabkan burnout ya teman-teman, atau kelelahan juga dan banyak ya dampaknya ya seperti stres ya, tidur kita tidak bisa nyenyak ya, kemudian juga kita cenderung untuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain ya. Jadi kita cenderung tidak bahagia ya, mudah cemas, tidur tidak nyenyak. Kemudian secara mental kita terganggu. Karena kita FOMO ya, fear of missing out, seperti itu. Ya, saya. Pak Agung, nah bagaimana kita bisa menilai kita bahwa kita udah kecanduan HP? Apakah dengan melihat tadi seperti laporan bahwa 6,05 jam per hari itu sudah termasuk kecanduan HP atau belum? Atau ya kalau setiap saat selama 24 jam megang HP itu baru dikatakan kecanduan? Oke, mungkin ya pekerjaan yang memang harus memegang HP terus-menerus ya mungkin itu lain cerita. Namun ketika kita bekerja ya atau beraktivitas yang tidak semestinya harus pegang HP, kalau lebih dari 6,5 jam, ya itu bisa dikatakan kecanduan ya. Apalagi kalau kita breakdown ya, waktu yang kita gunakan untuk pegang HP itu bukan untuk bekerja ya, bukan untuk sesuatu yang produktif ya, hanya scrolling aja. Scrolling Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. Kita hanya megang HP karena kita kepo, super duper kepo, sehingga menjadikan kita itu tidak bisa lepas karenanya. Kenapa seperti itu, Pak Hayat? Kebetulan saya pribadi
pernah berada pada situasi yang kurang menyenangkan ya. 2015 akhir saya berada dalam periode quarter life crisis ya. Di masa itu saya berada di titik nadir ya. Salah satu kondisi saya adalah tadi saya kecanduan HP yang membuat saya tidak bahagia, saya insecure, saya stres, frustasi, dan akhirnya apa yang saya lakukan ketika itu, Pak Hayat, saya keluar dari pekerjaan. Waktu itu saya masih single. Kemudian saya mengambil career break selama setahun ya, tidak bekerja. Saya hanya traveling ya, keluar dari kota besar yaitu Jakarta untuk traveling ke pulau-pulau cantik di perbatasan Indonesia, Malaysia, Singapura. Apa yang saya lakukan salah satunya adalah saya hibernasi dari media sosial ya Mas Hayat. Pada itu saya sangat ekstrim ya. Saya langsung menghapus salah satunya Instagram saya, Twitter dan juga Facebook, bukan mendeactivate. Kalau hibernasi saat itu kan bisa dipulihkan kembali ya teman-teman. Namun ketika saya waktu itu menghapus, itu artinya apa? Setelah 1 tahun saya berada dalam periode career break atau hibernasi, saya membuat akun kembali seperti itu. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya sudah stuck dengan yang namanya apa? Beban hidup. Dan itu ditunjang oleh apa? Karena saya terlalu membandingkan diri saya sendiri dengan orang lain. Saya merasa diri saya insecure ya waktu itu. Usia saya 27 tahunan. Saya melihat teman-teman saya itu apa ya, sudah jadi CEO perusahaan startup ya. Ada yang sudah S3 di luar negeri, di village ya. Ada yang mungkin sudah punya anak, punya istri, punya side hustle yang memukau. Sedangkan saya waktu itu masih quote unquote tidak memiliki tujuan hidup. Nah, itu adalah salah satu turning point yang membuat saya sejak itu saya bersumpah saya harus cerdas ya dalam menggunakan smartphone. Bukan menjadi budak ya yang menghambakan diri kita pada teknologi seperti itu. Nah, jadi sejak itu sampai sekarang saya selalu memegang kendali teman-teman. HP itu saya fungsikan sebagai partner saya dalam bekerja, dalam berkomunikasi. Bukan menjadi budak yang sewaktu-waktu saya harus megang HP dan apalagi medsos seperti itu. Nah, menarik sekali nih pengalaman dari Pak Agung ini. Ternyata beliau juga pernah kecanduan medsos dan juga pernah merasakan dampaknya baik secara fisik maupun mental. Dan beliau berhasil keluar dari kecanduan itu. Nah, sekarang kita mau tahu nih, bagaimana caranya keluar, apa yang harus dilakukan. Apakah harus secara total keluar ataukah bagaimana cara bertahapnya? Karena kan seperti orang diet kan nggak bisa tiba-tiba nggak makan gitu kan Pak, dari ada tahap-tahapnya. Nah, jadi bagaimana tahap awal kita untuk melepas dari kecanduan medsos ini? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, Mas Hayat ya. Nah, langkah pertama yang mungkin teman-teman bisa lakukan adalah yang pertama adalah memiliki goal yang jelas, teman-teman. Kenapa goal yang jelas? Karena kebanyakan orang itu bermedsos ya, khususnya ya, yang kecanduan medsos itu mereka tidak memiliki tujuan hidup, teman-teman. Karena apa? Mereka menjadikan media sosial itu sebagai pelarian ya dari ketidaktahuan atau ketidakjelasan goal yang mereka miliki. Mereka tidak memiliki goal. That's why mereka tidak memiliki prioritas ya, tidak memiliki sense of urgency dan menjadikan mereka tidak produktif hanya dengan seharian scrolling media sosial. Nah, yang paling basic ya, setelah kita mengetahui goal kita harus memetakan nih. Manusia ini kan memiliki waktu 24 jam sehari ya Mas Hayat ya. Namun kenapa ada orang yang produktif, ada yang kurang produktif, sama ada yang orang tidak produktif sama sekali. Nah, setelah kita memiliki goal yang jelas, kita harus memetakan nih kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu kita hilangkan agar kita itu bisa menjadi lebih produktif. Itu pertama. Kedua, kita harus memetakan nih kegiatan-kegiatan apa yang harus lebih sering dilakukan atau ditingkatkan ya jam terbangnya atau waktunya agar kita lebih produktif gitu. Terakhir adalah kita harus menghilangkan sama sekali ya kegiatan-kegiatan yang memang membuat kita itu tidak maju, tidak improve, tidak berkembang. Nah, kalau kita ngomongin media sosial atau internet itu kan umum ya, ibarat kayak pisau ya, itu kan gak bermata dua ya Pak ya. Ini bisa positif atau negatif. Nah, saya tidak mengatakan bahwasanya orang yang terlalu lama di megang HP itu kecanduan, itu tidak. Namun again itu balik kepada individunya teman-teman.
Hanya teman-teman sendiri yang bisa memetakan, yang bisa mengetahui ya, di antara mungkin sekitar 6,5 jam tadi ya, kalau kita lihat rata-rata orang Indonesia mengakses, itu mana 6,5 jam itu ya, itu mana yang kita gunakan untuk bekerja, untuk belajar, untuk mencari inspirasi, atau hanya sekedar kepo nih, atau scrolling out nggak jelas. Kita hanya apa? Like, komen, atau kita melihat sesuatu yang nggak ada juntrungannya, nggak ada tujuannya, sehingga kita apa? Akan lebih stres itu. Pak Agung, ini saya mau stop dulu. Kadang-kadang, ini yang saya alami ya Pak Agung ya. Saya harus menggunakan media sosial karena seringkali misalnya ada teman atau kolega dalam perbincangan sosial maupun perbincangan bisnis, kok kamu ketinggalan informasi ini gitu loh. Atau sering disebut ya FOMO lah, takut ketinggalan informasi. Mau nggak mau, jadi saya, apa sih yang ini saya jadinya. Nah, apakah baik atau tidak kalau kita merasa takut ketinggalan informasi, jadi terpaksa harus menggunakan media sosial gitu? Oke, ini pertanyaannya sangat menarik ya Pak ya. Sebenarnya FOMO itu adalah hal yang sangat-sangat manusiawi ya, Mas saya dan teman-teman semuanya. Karena kita kan manusia ya, kita kan bukan robot. Kalau robot tidak memiliki emosi, kalau manusia memiliki emosi, itu bedanya. Kalau masih sebatas wajar FOMO-nya, it is okay. Namun kalau tingkatnya sudah parah, itu yang akan membuat FOMO itu menjadi toksik ya, yang alih-alih membuat kita bahagia dan sukses, itu justru membuat mental kita terganggu dan juga again kesehatan fisik kita terganggu. Kenapa seperti itu? Karena lebih dari 90% penyakit fisik ya, yang dimiliki oleh manusia itu kebanyakan dari penyakit apa? Mental. Dan salah satunya media sosial itu, jika kita tidak bisa cerdas memakainya, ini bisa menyebabkan kita itu apa? Kesehatan mental kita terganggu seperti itu. Jadi balik lagi ya, kalau saya pribadi ditanya FOMO itu perlu atau enggak, FOMO itu penting at one point, tapi kalau kita sudah over itu tidak penting dan harus kita keluar dari jeratan itu. Dan kalau kita ingin keluar dari jeratan FOMO, yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah teman-teman harus memiliki goal hidup yang jelas. Teman-teman tuh goalnya harus jelas nih, tujuan hidupnya mau ngapain gitu. Setelah goal teman-teman jelas, teman-teman harus mengatakan nih goal jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Setelah itu teman-teman memetakan nih apa saja kebiasaan atau habit yang perlu teman-teman bangun gitu. Nah, media sosial atau mungkin menggunakan internet secara umum adalah salah satu porsi waktu yang mungkin paling sering teman-teman lakukan. Karena itu petakan mana website atau media sosial yang perlu teman-teman kurangi porsi waktunya, mana yang perlu teman-teman perbanyak waktunya, misalnya mungkin untuk menonton podcast di YouTube, ataupun mendengarkan podcast di Spotify yang positif, atau mungkin belajar something new dari aplikasi atau mungkin dari media sosial. Kan sekarang ada banyak nih teman-teman konten-konten edukatif, inspiratif yang bisa membuat teman-teman cakrawalanya lebih luas seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, saya selalu teman-teman ya, selalu memiliki ritual ya, quote unquote, agar apa? Apa yang saya lakukan itu ada faedahnya. Misalnya mungkin bagi yang muslim ya, sehari itu 5 kali sembahyang ya, minimal yang wajib. Atau mungkin di Kristiani mungkin setiap minggu mungkin ke gereja. Atau mungkin yang pemeluk agama lain mungkin sama ya, walaupun mungkin waktunya berbeda, memiliki ritual yang memang harus kita laksanakan. Sama dengan kita berinternet atau bermedia sosial. Kita harus ya, kalau boleh saya sarankan ya, kita harus men-set up waktu ya, atau menentukan waktu kapan sih kita berinternet liar gitu. Katakanlah kalau saya pribadi, saya itu paling sering mengakses medsos tuh ketika saya break nih, misalkan jam 12 sampai jam 1 siang, atau jam antara setengah 9 sampai jam 9 malam ketika saya apa? Sebelum tidur. Apalagi saya sekarang nih ya, saya ini seorang independent author ya, seorang penulis penuh waktu yang tidak kantoran. Bisa dibayangkan nggak teman-teman, ketika saya tidak memiliki bos, tidak memiliki perusahaan, jika saya itu kejaduan medsos tingkat dewa, saya tidak akan bisa mendapatkan penghasilan. Kenapa? Karena kalau di rumah itu ya Mas Sayat, bawaannya mager aja, maunya rebahan aja. Kalau kita tidak memiliki ritual waktu atau jam khusus untuk bermedsos tadi, ya udah, saya tidak akan pernah bisa produktif menulis atau mengajar. Seperti itu. Jadi, saya itu selalu ya, menyiasatinya dengan apa? Dengan berdisiplin. Ada yang namanya teknik Pomodoro. Nah, teknik ini adalah salah satu teknik yang bisa kita ikuti ya. Nah, Pak Agung,
Ada satu yang ingin saya tanyakan dan saya ketahui, dan juga sahabat perspektif baru pasti juga penasaran. Nah, dalam kita melakukan tahapan-tahapan untuk lepas dari kecanduan atau melakukan detox media sosial ini, apakah perlu pembimbing? Kayak katakanlah ketika kita diet gitu kan, atau detox tubuh kita. Nah, kita kan harus ada konsultasi dengan dokter atau ahli gizi gitu kan, agar program kita mencapai sasarannya. Nah, apakah dalam ini kita butuh pembimbing? Kalau butuh pembimbing itu siapa gitu kan? Kalau kayak tadi kan, kalau soal tubuh ya ada dokter, ada ahli gizi. Nah, ini kalau ini bagaimana nih dalam melakukan detox media sosial ini? Oke, teman-teman, itu balik lagi melihat apa? Dari apakah teman-teman itu sudah bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial atau internet secara umum atau belum. Jika teman-teman merasa sudah bijak dan cerdas, tidak perlu membutuhkan pertolongan orang lain. Namun, jika teman-teman merasa ya kecanduannya itu sudah sangat akut, teman-teman saya sarankan untuk ya meminta pertolongan kepada seorang life coach. Lebih spesifik lagi seorang habit coach ya, seorang coach yang profesional itu bisa membantu teman-teman untuk apa? Menguraikan masalah yang sebenarnya. Apa yang mendorong teman-teman itu melakukan itu. Karena kalau kita ngomongin secara permukaan aja biasanya itu tidak keluar. Namun seorang coach yang profesional itu apa? Mampu menggali dan memancing pertanyaan yang membuat teman-teman itu bisa menemukan jawaban dari dalam dirinya. Itu seorang coach gitu. Nah, seorang coach yang baik itu adalah seorang yang bisa menggali pertanyaan teman-teman sehingga teman-teman bisa menemukan jawaban dari dalam diri sendiri, bukan disuruh oleh orang lain. Karena seringkali ya Mas Ayat ya, kebanyakan orang dewasa itu pada dasarnya tidak mau digurui. Ya, karena dewasa. Namun mereka akan mau berubah jika sudah ada apa? Motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah, tugas orang professional coach ya, khususnya lagi adalah habit coach, ada life coach adalah membantu teman-teman untuk apa? Untuk melakukan detox media sosial jika teman-teman perlu. Kalau teman-teman mungkin tidak atau mungkin belum cukup dari seorang life coach ya dalam minta pertolongan, teman-teman bisa memanfaatkan jasa seorang konselor atau hipnoterapis ya, tergantung tingkat keparahannya seperti apa ya, karena itu masing-masing orang tingkat keparahannya berbeda-beda. Oke, Pak Agung, dalam kita melakukan detox media sosial ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita pulih? Tadi kan kalau dalam pengalaman pribadi Pak Agung itu cukup lama loh, sampai 1 tahun. Nah, bagaimana dengan sahabat perspektif baru yang usianya masih mahasiswa? Dia harus meninggalkan kuliahnya selama 1 tahun, atau orang yang sudah berkarir meninggalkan karirnya 1 tahun itu cukup lama gitu. Apalagi orang yang sudah berkeluarga gitu kan. Nah, butuh berapa lama kita melakukan detox media sosial ini untuk kita bisa sehat kembali dalam melakukan medsos? Oke, teman-teman. Balik lagi itu adalah bergantung dari tingkat keparahannya. Namun kalau saya berbicara pada penelitian dari para psikologis ya dan para akademisi psikologi teman-teman, untuk mengubah kebiasaan itu diperlukan waktu minimal 21 hari teman-teman. Ya, untuk mengubah habit kita dari habit lama menjadi habit baru. Nah, dalam 21 hari itu adalah penentuan nih teman-teman untuk mengubah habit yang lama menjadi habit baru. Jika teman-teman teman-teman konsisten, disiplin ya, maka setelah 21 hari ya, teman-teman akan memiliki kebiasaan otomatis ya. Teman-teman sudah bisa membangun kebiasaan yang baru. Namun balik lagi ya Mas Ayat, itu semua tergantung pada orangnya. Ada juga orang yang membutuhkan waktu 1 bulan atau 40 hari. Itu balik lagi ke orangnya dan seberapa besar komitmen dan motivasi dari dalam diri untuk berubah seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen perubahannya itu tidak langsung signifikan atau drastis, teman-teman bisa nih membuat perubahan yang gradually ya atau incremental, yang bertahap sedikit demi sedikit. Misalnya teman-teman 1 hari ya awalnya bermedsos itu 7 jam. Maka teman-teman bisa mengurangi ya dalam waktu 21 hari itu misalnya ya. Teman-teman bisa mengurangi ya 7 jam, kemudian menjadi mungkin 6,5 jam di 2 hari pertama, kemudian 5 jam di 3 hari berikutnya, kemudian mungkin 4 jam di 2 pekan berikutnya, dan seterusnya
sampai teman-teman menemukan waktu yang teman-teman butuhkan paling cocok itu berapa lama. Apakah 2 jam, apakah 1 jam, apakah 3 jam, atau berapa lama. Kenapa seperti itu saya mengatakan? Karena ada juga loh teman-teman yang bermain media sosial itu bukan untuk hura-hura, namun memang juga untuk bekerja. Misalnya social media specialist ya, digital marketer, atau mungkin affiliate marketer ya, atau profesi lain yang membuat mereka harus harus melototi media sosial sembari mungkin mendapatkan sesuatu yang fun gitu. Jadi balik lagi itu semuanya tergantung individunya Mas Haya. Seberapa besar will untuk berubah dan seberapa komitmen dan tingkat kedisiplinan dalam mewujudkan habit yang baru. Jadi teman-teman, singkat kata, tidak perlu waktu 1 tahun seperti saya untuk mengubah kebiasaan yang baru, yaitu detox media sosial agar kita bisa berinternet lebih bijak dan cerdas. Nah, ini seseorang misalnya sudah punya kemauan, sudah punya tekad gitu kan. Nah, tapi kan ada faktor lain, yaitu lingkungannya. Nah, ini saya alami sendiri. Misalnya ketika kita ketemu teman di kafe atau kita meeting, lihat nih, ada yang bagus nih, oh ada produk ini, ada ini. Nah, itu kan memicu keinginan kita untuk menggunakan medsos lagi. Ya kalau katakan mohon maaf, orang yang kecanduan alkohol dibilang jangan bergaul dengan teman-teman yang masih minum alkohol gitu kan. Nah, apakah dalam hal ini orang yang kecanduan medsos harus keluar dari pergaulan teman-temannya yang banyak menggunakan medsos? Oke, pertanyaan yang tadi tidak kalah menarik ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu seperti itu ya, teralienasi seperti itu. Yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa bergaul dengan siapapun. Tapi teman-teman ya secara personally perlu membangun komunikasi ya terkait dengan ini teman-teman. Intinya adalah teman-teman perlu menciptakan komunikasi yang terbuka dengan teman-teman di lingkaran pergaulan teman-teman. Jika teman-teman dipandang seperti itu ya, teman-teman mungkin boleh ya sekilas melihat seperti apa ya mungkin beritanya atau kontennya. Namun teman-teman perlu memiliki batasan atau kendali dalam diri teman-teman. Biasanya teman-teman satu hari itu memiliki durasi mengakses medsos itu 1 jam. Ya udah teman-teman harus patuh. Kalau teman-teman mengakses lagi, lanjutkan besoknya dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu menjadi seorang alien ya, atau mungkin hibernasi total tidak perlu. Kita hanya perlu lebih disiplin untuk menggunakannya kapan. Misalnya yang paling simpel nih, mematikan HP sebelum tidur, atau kita menyalakan fitur mute ya, atau tidak bersuara gitu. Atau teman-teman bisa memilah dan memilih ya aplikasi-aplikasi media sosial yang kurang ada faedahnya bagi teman-teman. Mana yang teman-teman harus miliki, mana yang nice to have, dan mana yang benar-benar sama sekali tidak ada faedahnya, teman-teman perlu buang. Jadi baik lagi ya, itu seperti pisau bermata dua. Apakah itu bisa membuat kita celaka atau membuat kita berjaya atau berfaedah, itu balik lagi ke orangnya. Oke, terima kasih Pak Agung atas perspektif Anda. Jadi sebagai penutup, saya kembali mengingatkan bahwa kita harus cerdas dalam menggunakan HP dan media sosial. Jangan jadi budak media sosial. Dalam hal ini, kita harus tahu kapan harus memainkan medsos dan kapan kita harus berhenti dari medsos. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.